nanti juga bisa teman-teman untuk lihat di websitenya. Dengan websitenya apa Pak? Pusat minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya. Hari ini kita akan membahas tentang asal-usul sebuah bisnis yang saat ini sedang digeluti oleh seseorang yang sampai saat ini sudah berkembang dengan baik. Langsung saja kita perkenalkan dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisari saduri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari sebuah PT Selomas Lestari. Ya, langsung saja ya Pak. Sebelumnya bisa dijelaskan apa usaha yang saat ini Bapak geluti? Oke. PT Selomas Lestari umumnya bergerak di bidang general trading. Khususnya sekarang ini kita di penjualan minyak goreng curah dan kemasannya, Mbak. Jadi sebelum ke perminyakan, sebelumnya itu cuman di bagian trading saja ya Pak ya. Lalu bagaimana dan kapan nih Bapak memulai bisnis di PT Selomas ini? Berarti saya cerita sejarah berarti kan ya? Iya. Jadi awal mulanya itu saya dan teman-teman itu dipertemukan di komunitas, namanya Komunitas Nasuha. Jadi di komunitas itu kita membuat suatu bidang usaha. Salah satunya jualan minyak goreng ini gitu. Nah, tadinya di Selomas itu banyak Mbak, orang yang banyak. Ada lebih dari 10 orang. Ya kan? Terus berpecah, ada yang berdiri sendiri independen, ada yang bikin PT baru gitu kan. Tersisalah kita itu berempat. Ada saya, ada Pak Agung, ada Pak Lufi, ada Pak Adi. Kita berempat yang sampai sekarang masih eksis nih di PT Selomas untuk memajukan PT Selomas ini. Gitu Mbak. Lalu sudah berapa lama ini Bapak menggeluti usaha ini? Kita itu mulainya di perkiraan awal-awal Januari atau Februari tahun 2002. Itu pas mau Covid ya. Mau Covid tuh. Nah, pas juga itu momennya minyak goreng itu khususnya untuk Pulau Jawa lagi langka Mbak, susah. Nah, jadi tadinya itu kan kita di Selomas itu tadi banyak orangnya ya. Salah satunya itu ya guru kita yang memang dia sudah berbisnis di minyak goreng ini gitu. Akhirnya dia menularkan ke kita ilmu-ilmunya gitu. Pas kita mulai bareng-bareng itu momennya pas minyak langka. Jadi banyak orang-orang yang dari pengusaha-pengusaha minyak itu dari Pulau Jawa, itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu mencari ke Jakarta gitu. Nah, kebetulan bos kita itu dia mempunyai kuota di pabrik, jadi kita bisa jualin, dan dia agak banyak kuotanya waktu itu. Jadi akhirnya kita semangat tuh kan, karena pembelinya ada banyak, barangnya banyak, dan kita cuma yang ada gitu. Jadi orang kesusahan nyari, bahkan waktu itu yang pengusaha-pengusaha minyak di Jakarta, mereka nggak punya barang, minta juga ke kita gitu. Padahal mereka sebelumnya punya kuota di pabrik gitu. Jadi membuat kita jadi semangat kan gitu. Namanya kerja rame kan, apa pekerjaannya rame gitu kan, pembelinya banyak, barangnya banyak, dapat duitnya juga banyak dan gitu. Gitu kan. Akhirnya ya itu berjalan tuh sampai sekarang. Kita nikmatin lah kan, kita udah tahu nikmatnya, enaknya gimana gitu ya. Kita pertahankan usaha ini gitu. Berarti dari peluang usahanya itu berawal dari ajakan teman, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang ya, gitu. Lalu produk dan layanan apa saja yang bisa ditawarkan dalam usaha bisnis Bapak ini? Saat ini sih kita fokusnya di penjualan minyak curahnya dengan kemasan juga sih. Minyak curah, kemasan. Terus kita sekarang lagi ada program itu kemitraan. Jadi Kemitraan yang kayak gimana Pak?
Jadi kerjasama dengan kita, tapi kita ada ininya, ada mesinnya namanya Pomigo. Pomigo gitu. Jadi kita mencari mitra yang mau berjualan minyak goreng curah khususnya dengan menggunakan mesin. Mesin Pomigo itu seperti kayak mesin isi bensin itu loh mbak. Kan banyak tuh di pinggir jalan ya. Iya. Ya itu ya seperti ini kan. Oh, Ya, seperti ini, ini. ya ini namanya Pomigo mbak. Iya. Gitu. Jadi lebih modern lah ya jualannya Iya. gitu. Iya, lebih praktis Lebih juga praktis, ya Pak. lebih modern Untuk gitu. mengundang masyarakat juga Iya, yang bikin penasaran iya, seperti iya. itu ya Pak. Betul. Lalu hal apa nih yang paling penting bagi Bapak dalam menjalankan sebuah bisnis ini? Memang namanya bisnis ya itu pasti harus ada keseriusan mbak ya. Kita serius di bisnis itu, terus kita fokus. Yang tidak kalah penting integritas, kepercayaan. Karena ini kepercayaan baik kita ke pabrik ataupun ke mitra ya, ke bawah kita itu kita harus jaga tuh kepercayaan mereka. Jangan sampai kalau ke pabrik yang punya barang, produsen, kalau sampai udah kecewa sama kita, susah kita untuk dapat barang lagi. Gitu. Nah, ke bawah, ke mitra, pelanggan juga seperti itu. Kalau kita sudah tidak valid datanya, misalkan gini, dia mau order sama kita. Kita bilang ada barangnya, ternyata nggak ada. Waduh, itu dia kecewa sekali, Pak. Karena kita nggak tahu dia beli sama kita itu kebutuhannya buat apa kan kita nggak tahu. Iya. Jangan-jangan dia buat produksi misalkan. Namanya produksi kan berarti dia ada karyawan. Pabrik udah siap produksi, begitu barang nggak ada, stop produksi. Dia harus membayar gaji karyawan, sementara karyawannya tidak bekerja. Iya. Gitu. Jadi Iya. itu integritas sangat menentukan sekali untuk kemajuan perusahaan. Ya berarti kan kepercayaan ya Pak. Ya. Kepercayaan antara pihak ke pabrik ataupun ke mitra itu berarti kan adanya sebuah perjanjian ya Pak. Ya. Itu apakah membutuhkan sesuatu yang kayak di legalitas hukum atau bagaimana seperti itu Pak? Kalau kemitraan ada ya, kayak misalnya kayak gini nih, Pomigo nih, itu ada. Kita ada ikatan kerjasama. Tapi kalau kayak pedagang-pedagang kecil gitu, warung gitu ya, Iya. kita tidak ada ikatan MOU lah istilahnya ya, gitu. Tapi kalau kita ke pabrik itu ada yang memang kita ada ikatan kerjasama, tapi ada juga yang beli bebas. Gitu. Jadi Berarti fleksibel ya. Iya fleksibel ya Pak ya. Berarti nggak yang harus menentukan kalau ke pabrik ya, cuman lebih ke mitranya saja antara PT Selomas dengan mitra yang sudah membeli. Lalu menurut Bapak nih, tantangan signifikan apa yang selama ini dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Mencari sumber barang, Pak. Sumber barang itu. Karena kenapa? Gini. Kalau di awal ya, kita bicara dari awal itu kita untuk mendapatkan barang itu, sementara orang pabrik ini tidak kenal kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan barang, ya kan? Walaupun kita punya uang, kadang-kala pabrik itu tidak mau ngasih. Karena ya pertama nih ada dua sisi ya. Apakah kita bersedia untuk membayar dahulu, sementara kita belum lihat barangnya misalnya gitu. Iya. Ya kan? Kan cuman kalau ke pabrik itu nggak bisa kita datang masuk ke pabrik lihat barang ada nggak gitu kan nggak. Paling kita komunikasi via telepon gitu kan ya. Nah biasanya pabrik minta untuk bayar dulu gitu. Kita juga akhirnya kan bayar dulu gitu kan. Nah sama. Nah, kalau misalkan kita minta barang dulu ke pabrik, misalnya barangnya dikeluarkan dulu baru kita bayar gitu maksudnya. Nah juga pabrik nggak mau. Jadi agak di situ tuh yang butuh kita inilah ya ekstra pendekatan lah ya, bagaimana supaya bisa saling klop lah gitu, saling percaya gitu. itu yang sangat ini ya, sangat apa tadi kata Mbak tadi itu signifikan gitu ya, mencari barang itu. Nah
pabrik itu kan banyak, Iya. pabrik banyak. Berarti kan kita bisa punya barang banyak tuh, karena pabrik banyak. Nah itu butuh waktu dan lama juga itu untuk bisa kita masuk ke semua pabrik. Karena kenapa kita harus masuk ke semua pabrik? Setiap pabrik itu kan punya, walaupun sama-sama minyak curah, tapi kualitas, warna, harga itu beda-beda. Gitu. Kalau kita semakin banyak masuk ke pabrik, berarti kan kita semakin banyak yang kita tawarin ke mitra, ke pelanggan kan. Ada barang ini harganya berbeda-beda dan kualitas berbeda-beda. Bervariasi ya gitu. Nah itu tuh seninya untuk mendapatkan barang itu yang bikin kita gemes ya gitu ya. Berarti ya ada kesulitan juga, ada kemudahan juga ya Pak Ya, di betul. semuanya itu ya. Lalu dalam bekerja sama nih, bisa nggak Bapak menjelaskan hal apa, momen apa yang Bapak itu dalam bekerja sama dengan rekan kerja itu untuk memecahkan suatu masalah? Gini, kan kita tadi diawalin dari komunitas ya Mbak ya. Iya. Komunitas. Nah komunitas kita itu kan fokusnya itu di hijrah ya, orang-orang hijrah intinya gitu. Jadi yang tadinya beda provinsi ya kan disatukan di situ. Jadi akhirnya kita udah satu provinsi nih sama teman-teman gitu. Gurunya sama ya kan, ininya tujuannya sama, terus ininya materinya sama, semua satu provinsi lah intinya gitu ya. Nah jadi untuk berbisnis bareng juga enak karena kita udah satu frekuensi intinya gitu. Jadi yang penting itu saling percaya aja sama temen, sama tim itu saling percaya. Terus ya memang perbedaan pendapat selalu ada, tapi ya kita hargain aja pendapatnya teman-teman itu, tidak memaksakan maunya saya gitu, enggak. Jadi kita hargain aja gitu. Berarti selalu ada, kalau misalnya ada masalah nih pasti selalu bermusyawarah gitu. Musyawarah ya betul. Jadi kan soalnya kan ada nih orang tuh udah bekerja sama satu frekuensi, tapi kan tiap orang juga beda-beda ya Pak ya, namanya orang kan pasti satu orang dengan yang lainnya itu pemikirannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya seperti ini kan udah satu tujuan gitu ya Pak ya, jadinya kan udah saling sama-sama menuju ke satu titik tujuan yang sama seperti itu ya Pak. Lalu hal apa yang memotivasi Bapak dalam menjalankan usaha ini? Saya melihat usaha ini yang dibilang benar-benar real sektor, Pak. Real sektor itu kalau saya bayangkan itu yang bisnis yang benar-benar bisnis lah gitu. Jadi tidak ada yang menyimpang lah kalau saya bilang gitu ya, baik dari usaha bentuknya ataupun modalnya atau apalah gitu ya. Karena gini, di minyak goreng itu dia kan masuk golongan ke sembako ya, jadi sangat dibutuhkan sama setiap rumah paling tidak ya, sama masyarakat lah gitu ya. Nah kan masyarakat itu membutuhkan minyak goreng itu. Kalau udah beli akan beli lagi gitu kan, jadi selalu repeat order. Nah itu menarik sekali gitu karena dibutuhkan gitu. Ditambah lagi minyak goreng ini kan sesuatu yang awet ya, belum pernah dengar katanya minyak goreng basi gitu ya. Nah ya paling minyak goreng itu dia kalau ada suhu tertentu dengan kualitas minyak yang tertentu, dia berubah warna aja, agak putih gitu. Itu gampang, itu kan berarti kan dia cuma terlalu dingin atau apa, dijemur lagi udah bening lagi. Jadi kalau kita jualan minyak ya kan nggak takut rugi gitu. Kan banyak orang jualan misalkan takut nanti barangnya kalau nggak laku busuk ya kan, misalnya buah atau beras pun masih bisa tuh kan, kelamaan nggak laku ada kutunya. Tapi kalau di minyak goreng enggak gitu, paling dia
berubah warna, dijemur lagi, bening lagi, gitu, fresh lagi. Nah itu ya saya bilang usaha ini real sektor. Terus untuk pemain-pemain minyak itu Mbak, rata-rata itu cash pembayarannya. Kita ngambil ke pabrik bayar cash, ke bawah juga bayar cash. Jadi perputarannya cepat sekali karena langsung kan kita jual langsung dapat duit lagi gitu. Tidak ada yang namanya kalau Sistem kredit sistem itu kredit ataupun tempo atau itu ada sih yang memperlakukan itu, tapi kebanyakan cash-cashan itu. Nah, beli cash bayar ya. Kalau misalkan gini, kalau misalnya kita bayar ke pabrik nggak ada tuh yang tempo tuh Mbak. Kita bayar ke pabrik cash, terus kita jual ke pelanggan, misalkan kita tempoin, kan rugi kita. Iya, Sementara kita ke atas cash kan gitu. Akhirnya kita butuh modal yang besar, dapat profitnya kecil. Karena di tempo tadi kan harusnya ini udah bisa langsung kita belanja lagi, jadi enggak tertahan. Kayak tukang sayur keliling lah, kalau misalnya diutang sama ibu-ibu kan nanti nggak bisa ngambil sayur lagi gitu ya Pak ya. Gitu, itulah itu ya. Jadi kalau misalnya nih nggak yang harus itu penjualan itu kan pembelian dan penjualan itu harus seimbang juga gitu ya Pak. Lalu untuk meningkatkan produktivitas usaha itu Bapak melakukan cara apa saja? Yang pertama itu kita harus selalu mendapat sumber baru, mencari sumber baru. Karena produsen itu terus aja tumbuh gitu. Ada lagi produsen apa, nanti tiba-tiba ada minyak datang dari Kalimantan, ada minyak datang melalui Sumatera gitu. Nah, sementara kan di tempat kita sendiri nih, baik di Jakarta ataupun di Semarang. Tadi saya lupa menjelaskan, kita itu Selomas sudah punya cabang di Semarang. Jadi kita pusatnya itu di Jakarta. Sekarang kita sudah membuka cabang di Semarang. Jadi kita ada sumber dari Jakarta dan Semarang, gitu. Nah ini kan pabrik nih, Jakarta pabrik, Semarang pabrik. Tiba-tiba ada datang minyak dari Kalimantan di kapal, kan sumber baru, ya kan? Akhirnya kita harus gimana kita bisa dapat nih barangnya dari yang kapal itu gitu kan? Karena biasanya yang datang tiba-tiba itu harganya lebih murah. Itu malah lebih murah. Gitu. Jadi kalau kita tetap cuman punya sumber yang dari pabrik-pabrik aja yang ada di Jakarta dan Semarang, harga kita nggak bisa bersaing nih sama yang barang-barang baru ini. Gitu. Jadi terus mencari sumber-sumber baru. Terus tadinya kan kita di Jakarta itu cuman menjual minyak curah dan kemasan. Sekarang kita berinovasi ke Pomigo ini. Ini bidang usaha kita yang di Semarang, fokusnya di Pomigo ini. Inovasi baru gitu. Kita mencari kemitraan untuk menjual minyak gorengnya melalui mesin ini pakai Pomigo. Saya penasaran nih Pak, ini kan minyak goreng ya. Orang kan kalau yang nggak paham tentang perminyakan itu kan orang taunya pasti ini minyak sama aja kayak gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya tuh minyak ada kualitas jenis-jenisnya atau memang sama aja atau bagaimana Pak? Minyak itu khususnya untuk minyak curah ya, itu dibedakan dari CP-nya. CP itu crude point, artinya dia akan berubah warna wujudnya kalau melebihi dari CP-nya. CP itu titik dinginnya lah gitu ya. Misalkan CP10. Minyak ini bisa bertahan sampai 10 derajat. Kalau suhu ruangannya itu di bawah 10 derajat, dia berubah menjadi kayak keputihan, atau kalau luar lagi dia agak mengental gitu ya, agak putih gitu. Nah tapi itu cuma karena kedinginan aja.
bila begitu kita jemur di luar itu dia bening lagi gitu. Jadi kalau kena suhu panas itu Iya, masih normal. masih normal aja. Kalau suhunya hangat gitu, suhu biasa lah itu normal aja gitu. Nah gitu. Di situ sih. Iya, berarti kan ini ya Pak, kalau orang yang paham minyak sih oke-oke aja kayak gitu ya. Nah, kadang kan di pasar atau di pasar tradisional orang kan nggak memikirkan itu Pak. Ya. Itu apakah di perusahaan Bapak, di usaha Bapak ini ada cara-cara tertentu untuk menggait orang-orang yang ada di pasar tradisional itu Pak? Gini, minyak itu walaupun tadi yang saya sebutkan CP-nya sama, tapi tetap ada perbedaan antara pabrik si A dan si B, tetap ada perbedaannya. Terutama itu di tingkat kejernihan. CP-nya sama, dia sama-sama kuat di CP 10 di suhu 10, tapi kejernihannya beda. Itu ada grade-grade-nya juga. Jadi sama CP 10 tapi grade-nya beda gitu. Nah, sementara ini untuk wilayah Semarang ini kita menggunakan grade yang paling bagus lah gitu. Jadi dia memang lebih jernih. Jadi kan gini, misalkan sama-sama CP 10 tapi ada grade A dan grade B. Grade A ini yang sangat jernih ya gitu ya. Dia akan lebih lama dia untuk berubah wujudnya, berubah warnanya. Karena dia udah berasal dari bening gitu kan. Dibandingkan dengan yang grade B ini dia udah agak keruh atau agak gelap gitu kan ya. Begitu kena suhu di bawah 10 dia lebih cepat kelihatan lebih ininya, lebih putihnya lah gitu, lebih warnanya gampang berubah warna cepat gitu. Kalau yang sementara yang grade A ini dia bisa proses agak lama sedikit gitu. Jadi dilihatnya juga enak gitu, kayak yang grade A ini itulah yang kita bilang inilah bahan bakunya untuk minyak kemasan. Seperti itu. Jadi minyak kemasan itu bahan bakunya pasti yang bagus kan gitu, karena dia dibotolin, dikemas kan harus bagus kelihatannya. Iya. Gitu. Lalu sebelum menjalani bisnis ini itu Bapak pekerjaannya apa ya sebelumnya? Saya sebelumnya kontraktor loh Mbak. Kenapa terjun bebas ke tukang minyak ini Pak? Itu tadi di momennya awal-awal tahun 2022 itu minyak lagi langka, nggak lama setelah itu COVID ya kan. Otomatis kan semua bisnis itu ya kan, kontraktor apalah kantor-kantor semuanya kan terhenti lah gitu kan ya. Sama juga kayak saya juga kontraktor kan, saya ngerjain kayak renovasi rumah gitu kan ya, maintenance di pabrik gitu kan. Nah itu kan terhenti semua karena ada pembatasan tadi kan dari pemerintah ya kan. Jam kantor harus sampai jam segini tutup ataupun ditutup sama sekali, jadi dia online kan gitu, sekolah juga gitu. Nah dari situlah saya dikenalkan dengan bisnis minyak goreng ini. Akhirnya ya udah, karena sudah menikmatin tinggal dijalani. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang kan di minyak goreng jalan nih usahanya. COVID udah berhenti. Akhirnya yang kemarin pelanggan saya kontraktor itu memanggil saya lagi. Akhirnya saya punya 2 nih. Berarti ada 2 pekerjaan. Tapi saya tetap yang tadi ya dulu kontraktor yang memang kerjaan utama minyak ini tadinya cuma karena situasi ya kan. Tapi ternyata sekarang terbalik. Minyak goreng ini yang utama, yang kontraktor itu sampingan. Karena saya kan udah nggak terjun lagi ke lapangan. Jadi kalau ada orderan, ada kerjaan, saya tanya ke anak-anak buah saya, tukang-tukang saya, ini ada kerjaan, mau ngerjain nggak? Kalau dia lagi nganggur dia ambil, kalau dia lagi kerja nggak bayar. Akhirnya kalau dia nggak bisa kan saya tolak. Karena saya udah nggak terjun ke lapangan, udah nggak. Iya, kalau kontraktor kan juga musiman lah istilahnya seperti itu ya Pak. Kalau minyak kan setiap hari ada gitu ya Pak ya. Menikmatin sekali.
Pertanyaan terakhir nih Pak, Oke. apa yang Bapak sukai dalam usaha ini? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Dalam usaha ini saya itu mengikuti jejak Rasul gitu Mbak. Kan Rasul itu pekerjaannya itu berdagang. Jadi secara tidak langsung saya menjalankan sunnahnya dia. Gitu, Mbak. Jadi menjalankan salah satu sunnah Rasul gitu ya Pak ya? Berdagang. Iya berdagang. Lalu sekian informasi dari Bapak Syaiful. Lalu jika ada masyarakat atau teman-teman kita di luar sana ini yang mau menjadi mitra atau membeli minyak ke Bapak Syaiful, itu selain menonton konten ini bisa mengakses kemana Pak? Oke. Bagi sahabat semua yang ingin bermitra sama kita atau pengen tahu lebih banyak tentang PT Salomas, bisa kunjungi www.pusatminyakgoreng.com atau bisa dicari di akun YouTube kita, TikTok ataupun Facebook. Itu ada kata kuncinya Pusat Minyak Goreng. Gitu, Pak. Jadi di sosmed juga sudah Sosmed, tersedia ya, juga ada. ya Pak ya, kayak di Instagram, di Facebook, di YouTube, Betul. gitu ya Pak ya. Pusat Minyak Goreng. Sekian informasi dari PT Salomas Lestari. Jangan lupa saksikan untuk konten selanjutnya tentang minyak goreng curah dan kemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.